Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Ayu Saputri dengan NIM F1C4200014 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baik, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan materi morfologi buah dan biji. Sekaligus untuk melengkapi daripada tugas ujian akhir semester pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Baik, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan materi morfologi buah dan biji. Baik, kita langsung masuk pada materinya. Nah, jadi buah atau fruktus merupakan organ tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Karakteristik morfologi buah. Karakteristik morfologi buah terbagi atas dua macam. Yang pertama adalah buah semu dan buah sejati. Buah semu. Buah semu adalah buah yang berasal dari bakal buah dan bagian-bagian bunga yang lain, yang justru menjadi bagian utama pada buah. Nah, selanjutnya adalah buah sejati. Buah sejati adalah buah yang semata-mata berasal dari bakal buah. Nah, ini merupakan pembagian daripada buah semu dan buah sejati. Kalau buah semu itu terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah buah semu tunggal, yang kedua buah semu ganda, dan yang ketiga adalah buah semu majemuk. Nah, selanjutnya di sini ada buah sejati. Berdasarkan asal pembentukannya, buah sejati terbagi menjadi 3. Yang pertama ada buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal adalah buah yang terbentuk dari satu bunga dan satu bakal buah, berisi 1 biji atau lebih, dan tersusun dari 1 atau banyak daun buah dengan 1 atau banyak ruangan. Contohnya, Mangifera indica. Pada Mangifera indica tersusun atas 1 ruang dengan 1 biji. Nah, selanjutnya ada buah sejati ganda. Buah sejati ganda merupakan buah yang terjadi dari 1 bunga dengan banyak bakal buah dan tumbuh menjadi buah sejati. Tetapi semuanya tetap berkumpul pada 1 tangkai, begitu. Yang ketiga, ada buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk adalah buah yang berasal dari suatu bunga majemuk atau kumpulan banyak buah yang berasal dari 1 bunga. Nah, di sini ada buah semu tunggal. Buah semu tunggal merupakan buah semu yang terjadi dari 1 bunga dengan 1 bakal buah dan terdapat bagian lain bunga yang ikut membentuk buah. Contohnya, kelopak bunga ciplukan, Physalis minima L. Selanjutnya adalah buah semu ganda. Merupakan buah yang jika pada 1 bunga terdapat lebih dari 1 bakal buah yang bebas satu sama lain, dan kemudian tumbuh menjadi buah, dan ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh. Contohnya buah arbel atau Fragaria vesca L. Yang ketiga, buah semu majemuk. Buah semu majemuk merupakan buah semu yang terjadi dari bunga majemuk.
tetapi seluruhnya dari luar itu tampak seperti satu buah saja. Contohnya buah nangka atau Artocarpus integramer. Ini merupakan gambar daripada macam-macam buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Nah, selanjutnya kita bahas adalah buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal. Yang pertama adalah buah sejati tunggal kering atau sikus. Adalah buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayuh seperti kulit yang kering. Contohnya kacang tanah atau Arasis hypogeae. Padi, Oryza sativa. Berikut terlampir fotonya. Nah, yang kedua adalah buah sejati tunggal berdaging atau Carnosus. Merupakan buah yang jika dinding buahnya menjadi tebal berdaging, terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, kulit luar, yang kedua, kulit tengah, dan yang ketiga adalah kulit dalam. Nah, selanjutnya adalah buah sejati tunggal kering. Yang pertama memiliki 1 biji. Ada buah padi atau Caryopsis. Adalah buah yang berdinding tipis, mengandung 1 biji, dan kulit buah berlekatan dengan kulit biji. Contohnya, Oryza sativa dan Zeamais. Buah kurung atau Asenium merupakan buah berbiji. 1. Tidak pecah, dinding buahnya tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi tidak berlekatan. Contohnya, Helianthus annus L. Buah keras atau nut merupakan buah yang berasal dari bakal ruang banyak, tetapi kemudian semua ruang lebur menjadi satu. Contohnya buah sarangan atau Castanea argentea B. Buah keras bersayap atau samad merupakan buah seperti buah keras, hanya saja terdapat alat tambahan berupa sayap yang menyebabkan buah dapat berterbangan jika tertiup angin. Contohnya tumbuhan suku Dipterocarpaceae. Selanjutnya adalah memiliki banyak biji. Buah berbelah atau Sic Carpium merupakan buah yang mempunyai 2 ruang atau lebih. Tiap ruang berisi 1 biji. Jika buah masak, buah akan pecah menjadi beberapa bagian. Dan tiap bagian buah mempunyai sifat seperti suatu buah kurung, terbagi atas buah berbelah 2, berbelah 3, dan berbelah 4. Buah kendaga atau regma merupakan buah yang mempunyai sifat seperti buah berbelah, tetapi tiap bagian buah kemudian pecah lagi, sehingga dengan itu biji dapat terlepas dari biliknya dan terbentuk dari sehelai daun buah dan tersusun atas sejumlah daun buah yang sesuai dengan jumlah ruangan yang terdapat dalam buah itu. Terbagi atas buah berkedaga 2, berkedaga 3, berkedaga 5, dan berkedaga banyak. Buah kotak merupakan buah yang mengandung banyak biji, terdiri atas 1 atau beberapa daun buah. Jika dimasak lalu pecah. Tetapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah. Terbagi atas buah bumbung, contohnya buah biduri atau Calotropis gigantea. Buah polong, kemudian ada kembang merak, Caesalpinia pulcherrima Swart, buah lobak, sawi, Dacia, Junseacos, dan buah kotak sejati. Buah sejati tunggal berdaging. Yang pertama adalah buah bumi atau baka.
yaitu buah sejati berdaging yang terdiri atas 2 lapisan. Contohnya karika pepaya atau pepaya. Buah mentimun atau pepo merupakan buah buni yang berasal dari 3 daun buah yang melekuk ke arah dalam dan selanjutnya melekuk kembali ke arah luar, membentuk sekat-sekat semula. Contohnya Cucumis sativus L dan Citrullus vulgaris. Berikut merupakan gambar yang terkait dengan buah buni dan buah mentimun. Ketiga, buah jeruk atau Hesperidium merupakan buah buni yang berdiferensiasi membentuk 3 jenis lapisan. Di antaranya ada flavedo, albedo, dan endostesta. Contohnya adalah Citrus sp dan Citrus aurantifolia. Yang keempat adalah buah batu atau drupa. Merupakan buah yang memiliki 3 lapisan dinding buah yang keras, seperti batu. Contohnya adalah Cocos nucifera. Yang kelima adalah buah delima. Merupakan buah dengan ciri-ciri lapisan luarnya hampir mengayun, lapisan dalamnya licin dan tipis. Contohnya Punica granatum L. Yang keenam adalah buah apel atau ipomo. Merupakan buah yang seperti buah batu dengan kulit dalam yang tipis tetapi cukup kuat. Kulit tengah tebal, lunak, berair, dapat dimakan dan memiliki ruangan. Tiap ruang mengandung 1 biji, contohnya Pyrus malus L. Nah, berikut merupakan buah sejati ganda. Yang pertama adalah buah kurung ganda. Adalah buah yang dari dasar bunganya yang berbentuk periuk terdapat banyak buah-buah kering. Contoh mawar, Rosa sp. Buah batu ganda adalah buah dengan bunganya mempunyai banyak bakal buah. Kemudian masing-masing tumbuh menjadi bakal buah batu. Contohnya tumbuhan jenis rubus atau Rubus fraxinifolius Poir. Ketiga, buah bumbung ganda adalah buah yang berasal dari bunga dengan beberapa buah yang masing-masing tumbuh menjadi buah bumbung. Contoh cempaka, Misselia campaka. Yang keempat, buah buni ganda adalah buah yang hampir sama dengan buah bumbung ganda. Hanya saja, buah buni ganda pada bakal buahnya berubah menjadi buah buni. Contoh adalah serikaya, Annona squamosa L. Berikut juga terdapat gambar daripada Misselia campaka dan Annona squamosa. Buah sejati majemuk. Yang pertama, buah buni majemuk. Merupakan buah yang jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni. Contohnya nanas atau Ananas comosus. Yang kedua, buah batu majemuk. Contohnya pandan, Pandanus tectorius. Yang ketiga, buah kurung majemuk. Contohnya adalah bunga matahari atau Helianthus annulus L. Biji atau semen merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga, dan dihasilkan biji tumbuhan dapat mempertahankan jenisnya dan dapat terpencar ke lain tempat. Nah, di sini juga tertera tentang struktur biji. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kulit biji atau spermodermis,
yang kedua tali pusar atau funiculus, dan yang ketiga adalah inti biji atau nucleus seminis. Kulit biji atau spermodermis merupakan bagian biji yang berasal dari selaput bakal biji atau integumentum pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermi. Terdiri atas dua lapisan. Yang pertama ada lapisan kulit luar atau testa dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Lapisan kulit luar itu ciri-cirinya terkadang tipis, kaku, bahkan keras. Begitu ya. Nah, fungsinya yang pertama itu melindungi biji bagian dalam. Terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama sayap atau ala, bulu atau koma, salut biji atau arilus, salut biji semu atau arilodium, pusar biji atau hilus, liang biji atau mikropil, dan bekas-bekas pembuluh pengangkutan atau kalaza. Nah, lapisan yang kedua itu adalah lapisan kulit dalam atau tegmen. Ciri-cirinya itu tipis seperti selaput. Karena tipis seperti selaput, maka dikenal dengan istilah kulit ari. Berikut merupakan bagian daripada putih lembaga atau albumen. Merupakan bagian biji yang terdiri atas jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan tumbuhan baru atau kecambah sebelum mencari makanan sendiri. Terbagi atas dua macam berdasarkan asal jaringan. Yang pertama, putih lembaga dalam atau endospermium, berasal dari inti kandung lembaga sekunder. Dan yang kedua adalah putih lembaga luar atau perispermium, berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga. Nah, selanjutnya ada tali pusar atau funiculus. Merupakan bagian biji yang menghubungkan biji dengan tembuni atau tangkainya biji. Inti biji atau nucleus seminis merupakan bagian biji yang terdapat di dalam kulit, terdiri atas lembaga atau embrio. Lembaga atau embrio merupakan calon individu baru, bagian utama dari tubuh tumbuhan. Di antaranya adalah akar lembaga atau calon akar atau radikula. Tumbuh menjadi akar tunggang atau dicotyledonare, yang ujungnya menghadap ke liang biji dan perkecambahan biji. Daun lembaga atau kotiledon adalah daun pertama tumbuhan yang fungsinya tempat penimbunan makanan, alat asimiliasi, alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga, dan batang lembaga atau cauliculus terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epikotylium, dan ruas batang di bawah daun lembaga atau internodium hipocotylium. Berikut ini merupakan gambar struktur biji. Jadi kalian bisa melihat secara langsung terkait dengan struktur-struktur biji yang telah dipaparkan tadi. Kecambah atau plantula merupakan tumbuhan yang masih kecil, belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan di dalam biji. Terbagi atas dua macam. Yang pertama, ada perkecambahan di atas tanah atau epigaieis, dan yang kedua, perkecambahan di bawah tanah atau hypogaieis. Sekian dan terima kasih paparan terkait dengan morfologi tumbuhan, yaitu morfologi buah dan biji. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua.